Langkah 1 dalam menentukan metode simplex pada bentuk standar, yakni nyatakan fungsi dalam bentuk standar. Kan pada soal sudah diketahui itu bahwa dalam bentuk standar dan tidak usah diubah lagi karena pada soal sudah bentuk standar. Langkah 2, solusi visible basis awal dalam bentuk kanonik dan atur dalam tabel awal. Bentuk kanonik X1 ditambah 2 X2 ditambah 2 X3 ditambah X4 sama dengan 8. Kemudian kendala 2 yakni 3X1 ditambah 4X2 ditambah X3 ditambah X5 sama dengan 7. X1, X2, X3, X4, X5 lebih besar atau sama dengan 0. Tabel awal di sini yakni CJ ini menunjukkan koefisien dari fungsi tujuan, sedangkan CB yakni koefisien dari variabel basis, yakni adalah -1 dan 1. Sedangkan konstanta di sini adalah hasil atau sisi yang paling kanan dari fungsi kendala, yakni pada basis di sini yakni X4 dan X5. Mengapa? Karena ini adalah variabel tambahan. Langkah ketiga yakni menemukan cekrau. Sebelum menemukan cekrau, langkah dahulu yakni menemukan ZJ, dikarenakan cekrau sama dengan CJ dikurangi ZJ. Untuk menentukan ZJ yakni X1 dikali -1, 1 dikali -1 ditambah 3 dikali 1 dan seterusnya sampai konstanta yakni 8 dikali -1 ditambah 7 dikali 1 yakni menghasilkan -1. Sehingga cekrau yakni 5 dikurang 2 sama dengan 3, 2 dikurang 2 sama dengan 0, sampai seterusnya yakni 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Langkah keempat yakni semua cekrau tidak positif. Solusi visible basis adalah optimal. Jika tidak, pilih variabel non-basis dengan nilai cekrau paling positif atau untuk masuk ke basis. Karena semua cekrau masih ada yang positif, yakni 3 dan 4, maka solusi visible basis belum optimal, sehingga pilih variabel non-basis dengan nilai cekrau yang paling positif, karena fungsi tujuan yang dicari adalah maksimum, yakni cekrau yang paling positif yakni didapat adalah 4. Langkah kelima yakni terapkan aturan rasio minimum untuk menentukan variabel dasar untuk meninggalkan basis. Yakni kan sudah diketahui bahwa cekrau yang paling besar yakni 4, sehingga kolom kuncinya adalah 2, 1. Kemudian mencari rasio. Rasio di sini yakni konstanta dibagi dengan kolom kunci. Kolom kunci tersebut yakni 8 dibagi 2 sama dengan 4, 7 dibagi 1 sama dengan 7. Kemudian yakni lakukan operasi pivot, yakni X4 diganti X3. Mengapa kok diganti X3? Karena X4 di sini adalah elemen kunci, 2 adalah elemen kunci, 2 ini berada di baris keempat dan kolom ketiga, sehingga X4-nya ini harus diganti X3, yakni baris
harus diganti dengan kolom. Untuk mencari X3 baru, yakni baris pada elemen kunci, baris pada kunci yakni 1, 2, 2, 1, dan 0 dengan konstanta 8. 2 di sini harus diubah menjadi 1. Bagaimana caranya? Yakni harus dibagi dengan 2. Sehingga yang tadinya adalah X4 harus diganti dengan X3, yakni X3 baru mendapatkan setengah 1, 1, setengah 0, 4. Kemudian yakni karena X4 sudah diubah, kemudian yakni X5. X5 di sini ditulis yang X5 awalnya yakni 3, 4, 1, 0, 1, 7. Dikurangi dengan X3 baru yakni setengah 1, 1, setengah 0, 4. Tetapi pada setelah di bawah elemen kunci nilainya harus 0, sehingga pada X3 baru ini harus dikali dengan berapa agar nilai X5 dikurangi X3 adalah 0, sehingga ini adalah dikali dengan 1, yakni tetap nilainya, sehingga X5 baru mendapatkan 5/2, 3, 0, min setengah, 1, 3. Kemudian dimasukkan dalam langkah 7, yakni hitung koefisien keuntungan relatif dengan menggunakan operasi pivot, yakni X5 harus diganti dengan X1. Mengapa? Karena pada cekro di sini adalah cekro yang paling positif adalah 1 dan rasio paling kecil adalah 6/5, sehingga elemen kuncinya yakni 5/2. X5 harus keluar basis dan diganti dengan X1. Kemudian karena cekro di sini masih ada yang positif, maka positif yakni 1, maka harus kembali ke langkah 4, yakni menghitung kembali. Diketahui bahwa di sini adalah 5/2 adalah elemen kunci, sehingga X5 harus keluar basis dan digantikan dengan X1, yakni X5 harus digantikan dengan X1. Terlebih dahulu kita menuliskan X5, yakni 5/2, 3, 0, min setengah, 1, dan 3. Kemudian 5/2 ini bagaimana caranya agar elemen kunci ini bisa berubah menjadi 1, yakni dikalikan dengan 2/5. X1 didapat, X1 baru sama dengan 1, 6/5, 0, min 1/5, 2/5, 6/5. Kemudian setelah mencari X5 di sini yang diubah menjadi X1, kemudian kita mencari X3 baru, yakni ditulis kembali, yakni ini ditulis kembali setengah 1, 1, setengah 0, 4. Kemudian dikurangi dengan X1, tetapi X3 di sini, X3 yang baru harus menjadi 0. Bagaimana caranya? Yakni X1 harus dikali dengan setengah agar nilainya adalah 0, yakni didapat X3 baru yakni 0, 2/5, 1, 3/5, min 1/5, dan 17/5, sehingga
tabel solusi optimalnya yakni didapat bahwa X3 yakni didapat dari ini 0, 2/5, 1, 3/5, min 1/5 dengan konstanta yakni 17/5. Kemudian X1 di sini didapat dari sini yakni 1, 6/5, 0, min 1/5, 2/5 dan dengan konstanta 6/5. Kita hitung dulu ZC bagaimana menghitungnya, yakni 0 dikali 3 ditambah 1 dikali 5 sampai dengan konstanta yakni 17/5 dikali 3 ditambah 6/5 dikali 5 sehingga didapatkan yakni 81/5. Untuk C-raw sendiri yakni CJ dikurangi dengan ZJ. 5 dikurangi 5 adalah 0, 2 dikurangi dengan 36/5 adalah min 26/5, terus 3 dikurangi 3 adalah 0, min 1 dikurangi 4/5 adalah min 9/5, 1 dikurangi 7/5 adalah min 2/5, sehingga di sini dilihat bahwa C-raw adalah tidak ada yang positif, sehingga fungsi tujuan yang dicari adalah maksimum yakni didapat 81/5.